Namanya tadi tentang BAB, tentang BAK. Sorry. BAK naik dikit ya. Tentang BAK. BAK baby juga harus BAK dalam waktu 24 jam pernah BAK. Kapan tanda kalau misalnya dia kurang asupan, dok, anak saya kok ASI saya sering kali ya, ASI saya nggak banyak, kurang, dok, anaknya kok kelihatan lemes, nggak kencing ya. Tanda jika seorang bayi kekurangan asupan atau cairan, biasanya dia pasti jatuh pada dehidrasi, suhunya pasti dia akan panas atau meningkat atau hangat gitu, pasti juga anaknya rewel. Ketika awal-awal memang ASI mungkin keluarnya sedikit ya Bu, mungkin hanya setetes dua tetes, lama-lama dia akan makin banyak seiring dengan pertambahan dari volume lambung bayi. Nanti akan mengikuti seiring dengan ibunya semakin sering netekin, nanti pasti ASI-nya makin banyak, frekuensi BAK-nya akan juga semakin banyak. Oke. Nah, seiring dengan semakin sering disusuin, maka tadi ya satu pengeluaran mekonium dia akan banyak, termasuk juga kalau misalnya anaknya kuning, bilirubinnya meningkat juga akan bisa mengeluarkan bilirubin melalui kencing sama feses-nya. Oke, lanjut. Oke, crying. Nah, ini hal yang sangat bikin ortu heboh ya, ortu pusing ya, menangis ya. Pasti semua orang tua kalau babynya menangis pasti ya bingung, galau, ikut pusing gitu ya. Nah, tangisan bayi itu sebenarnya bermacam-macam sebab ya. Bisa karena dia memang haus, dia memang lapar, atau kondisi suasana yang selalu panas, selalu dingin, tidak nyaman dia kecapean. Nah, tangisan-tangisan bayi seperti ini, ibu nanti awal-awal mungkin bingung, dan lama-lama akan mengenali bagaimana sih irama, bukan irama ya, punya nada gitu. Tangisan bayi itu punya nada dan irama tertentu, sehingga pasti oh anak ini tangisannya begini, oh ini kayaknya haus, oh tangisannya melengking, ngamuk, marah, ini ya, karena kata dia kondisi bayi berbeda-beda. Kadang yang sangat perlu difahami, psikis ibu itu juga pengaruh kepada suasana hati juga seorang bayi, gitu ya. Jadi bagaimana menenangkan? Monggo bisa coba ketika seorang bayi mulai menangis, cek dulu apakah kencing, apakah berak, apakah nggak enak, nggak nyaman, apakah memang haus ya. Cek satu-satu. Ya, kadang masih bingung dulu ya. Anggapannya setiap kali bayi menangis mungkin haus, langsung ditetekin, padahal mungkin anaknya BAB atau anaknya kencing atau mungkin suhunya terlalu panas gerah ya, atau juga terlalu dingin. Seperti itu. Lanjut. Nah. Kolik. Ya, kita lanjutkan dari kolik itu adalah ini ya. Ketika anak itu menangis terus-menerus, agak menjerit biasanya. Kolik itu sebenarnya kondisi yang sangat sakit ya. Sakitnya itu agak lebih, sehingga biasanya babynya itu gejala yang muncul adalah nangisnya kayak menjerit. Biasanya seasonal itu maksudnya rata-rata kolik itu timbul pada malam hari. Biasanya ya malam lah, mau jam 12 atau lebih begitu. Kemudian penyebab terbanyak, meskipun secara pasti penyebab belum diketahui, tapi biasanya karena ini ya, terperangkapnya gas di dalam saluran cerna, sehingga bayi ini seperti gelisah, rewel begitu ya. Nah, biasanya penyebab terbanyak adalah intoleransi daripada susu sapi. Jadi entah susu sapi atau alergi bahan makanan yang dimakan oleh ibunya, sehingga si bayi kolik. Bagaimana menenangkan? Ya, biasanya mungkin dengan dipeluk, ditepuk-tepuk, kayak disendawain, atau diposisikan tengkorak si bayi di mana ini, di paha kita ya. Intinya memberikan posisi yang nyaman, posisi atau kondisi yang bayi ini menjadi relatif lebih enak bersama bundanya. Yang biasanya dia akan
hilang setelah usia 3 bulan. Memang banyak faktor ya, meskipun secara pasti belum diketahui, tapi terbanyak karena alergi biasanya, Bu. Oke, lanjut. Vomiting ya, muntah. Nah, sering kalian juga dikeluhkan, dok, anak saya gumoh, anak saya muntah berkali-kali, setiap kali minum muntah atau gumoh. Mungkin harus dibedakan ya antara muntah sama gumoh. Kalau muntah itu biasanya keluar dengan tekanan. Apa ini? Nah, dengan tekanan. Sedangkan gumoh itu kadang dia keluar dengan sendirinya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa muntah ini berbahaya atau tidak? Satu ya, ketika penambahan dari berat badan ya. Satu parameter yang paling penting adalah penambahan berat badan. Anaknya muntah terus, dok. Beratnya naik enggak, Bu? Naik tapi. Iya, karena minumnya anaknya banyak. Sehingga seringkali karena over volume daripada lambungnya. Tetapi ketika anak ini muntah, sehingga tampak mungkin gejala dehidrasi, anaknya lemas, nggak aktif, kemudian tampak sampai matanya cowong atau ubun-ubunnya cekung, nah itu berbahaya, itu dehidrasi. Nah, itu perlu penanganan secara serius. Nah, itu dikatakan bahwa laktosa atau intoleransi daripada beberapa alergen juga bisa memicu muntah seperti itu ya. Jadi yang terpenting adalah berapa banyak muntah, warna muntahan, kemudian juga efek dari muntah pasti ke penambahan berat badan. Ketika penambahan beratnya masih oke, rasanya tidak masalah. Tetapi kalau sampai berefek pada penambahan berat badan, itu harus kita telusuri lebih lanjut. Oke, lanjut. Sekarang ini coughing, batuk. Nah, ini juga sering kali saya temukan pada ibu-ibu ya. Jadi awalnya, dok, anak saya kok batuk-batuk ya, batuk-batuk terus. Sering kali baby itu kan belum bisa, refleks batuk itu sebenarnya dia belum bisa membatukkan ya. Artinya secara alamiah seperti itu secara sadar dia membatukkan belum bisa. Batuk yang muncul adalah refleks daripada makanan atau minum yang masuk ke saluran napas. Itu refleks alami tubuh. Nah, seringkali karena ASI yang dia keluar makin lama makin deres, makin keras, makin lancar, sehingga ASI ini anak tidak sempat untuk bernafas ketika menetek ya. Jadi ibu pahami kalau pas anak menetek, anak ini menelan sambil bernafas. Bayangin ya, ada saatnya cadangan oksigen di dadanya ini kurang sehingga dia perlu waktu untuk bernafas. Nah, ketika bernafas inilah kalau ASI-nya pas deres, ASI-nya masuk ke saluran nafas sehingga muncul refleks batuk. Akibat dari ASI yang masuk ke saluran nafas, maka akan muncul lendir sebagai salah satu pertahanan. Mekanisme pertahanan tubuh sebenarnya akan timbul lendir sehingga krok 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 krok. Nah, selama tersedak atau kita mencoba tersedak tadi tidak kita antisipasi, ya akan selamanya batuk atau grok-grok ini akan tidak terselesaikan. Jadi bagaimana, dok? Ya kalau misalnya penuh, ASI harus dipompa. Kalau misalnya penuh, ibu harus benar-benar perhatikan ketika babynya pas netek, biar dia bisa menetek dengan enak, dengan nyaman. Enggak, kalau ASI-nya deres ya pasti anak gelagapan ya. Iramanya akan semakin cepat biasanya. Tidak ada kesempatan untuk bernapas bagi dia. Beri kesempatan dia bernapas, misalnya pas netek, potong sebentar, dia akan lepas kadang. Dilepas atau kadang-kadang juga sakit puting ibunya biasanya ya. Nah, itu harus seringkali karena derasnya aliran ASI menimbulkan batuk yang itu sebenarnya refleks pertahanan tubuh dari si bayi. Oke. Kayaknya sudah Mbak. Lagi? Wah, beberapa masalah mungkin yang sering kita temukan pada bayi baru lahir. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Silakan. Iya.
Menarik ya dokter ya, ternyata memang hal-hal umum yang memang umumnya ditemui untuk bayi baru lahir, tapi kadang ketika penanganannya kurang pas, Ya, malah menjadi tidak optimal. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter. Dari oke. yang pertama, anak saya usianya 1 bulan 4 hari. Heeh. Itu bayinya menyusu langsung ke ibunya, pernah minum botol cuma 1 kali. Sering menyusu tapi sedikit gumoh atau muntah. Apakah bayi saya sedang growth spurt atau kolik atau GERD? Saya bingung kalau tetap ngasih minum karena sebenarnya sudah kenyang, tapi kalau tidak diberi kasihan karena bayinya juga tidak menggunakan pacifier. Bagaimana Iya. membedakan antara growth spurt, kolik atau GERD, dokter? Pertanyaan. Tadi ya. Kolik. Kolik itu tadi ya, dia pasti anaknya nangis, nangisnya melengking, nangisnya kesakitan sebenarnya. Dan dia biasanya berulang, ada siklusnya. Seringkali kalau kolik biasanya malam hari sih. Nah tadi ya, ya pasti ada episode menangis yang sangat keras, istilah jerit, kesakitan. Tapi kalau gumoh tadi ya, bagaimana kita kalau gumoh, muntah, kita tetap harus perhatikan penambahan berat badannya. Gumoh terus, tapi anaknya pengen minum. Ya sebenarnya memang baby itu apa istilahnya? Dia sebenarnya fase ora ya, pinginnya apapun masuk mulutnya, gitu. Apapun dia pingin masuk mulut, sehingga pinginnya netek terus. Sementara sebenarnya lambungnya sudah penuh, sehingga kadang gumoh. Nah, parameter yang paling pasti untuk memastikan kondisi baby kita fine aja atau ada sesuatu, pasti dari berat badan. Kalau ada kenaikan berat badan yang bagus signifikan, is okay, nggak masalah. Dan tadi ya kalau di sini ibunya sebenarnya kenapa minum botol cuma 1 kali? Ya menurut saya kalau memang asinya cukup nggak perlu ya kayaknya. Nah, cukupnya dari mana? Dilihat dari kenaikan berat badan. Kalau dari parameter sudah cukup kenaikan berat badan, rasanya tidak perlu ya nambah 1 botol support, tapi dengan risiko alergi menimbulkan kolik malah lebih nggak menguntungkan sama sekali ya. Kita lebih banyak mudorotnya lah ibaratnya begitu. Jadi baby pengennya minum, ya kasih nggak apa-apa. Memang bayi memang maunya minum terus supaya dia memang sedang fase tumbuh ya Bu ya. Minumnya memang pengennya terus menerus, tidak masalah. Kalau misalnya tidak perlu pakai pacifier karena memang sebenarnya secara psikis itu kan juga tidak menguntungkan anak ya. Misalnya pakai empeng atau pakai yang lainnya itu justru satu membuat anak capek atau lelah untuk menyet terus saatnya dia netek dia sudah lelah. Di samping mungkin efek-efek samping yang lain. Mungkin itu ya. Ya, Dari berarti apakah perlu sih dok ibu muda atau keluarga itu punya timbangan? Tadi kan dokter bilang kalau untuk memastikan ya, salah satu indikatornya kan berat badan. Perlu nggak sih iya. kita punya timbangan di rumah itu? Ya kalau memang pengen yakin lebih baik di rumah perlu timbangan ya. Lebih baik ya supaya ibunya nggak galau. Kalau galau pasti nanti hasilnya juga turun ya karena stres ibunya. Oke, baik dokter. Iya. Iya, kemudian ada lagi nih pertanyaan dokter tentang kuning dokter. Di awal munculnya itu 3 hari setelah lahir, kemudian Iya. 3 minggu kontrol kembali waktu imunisasi katanya masih ada kuningnya. Nah itu apakah normal dokter? Karena kuningnya samar-samar, matanya juga masih samar kuning tipis. Yang kedua, tali pusatnya masih belum lepas sampai usia 1 bulan. Bagaimana ini? Jadi tadi ya, untuk kuning kita harus bedakan apakah dia fisiologis atau dia patologis. Tadi sudah 3 minggu ya, 3 minggu kuning ya Mbak? Nah, iya dokter, 3 minggu. Ya, memang kita harus memastikan samar-samar dari kulit. Nah, kalau hanya pemeriksaan dengan mata melalui pemeriksaan mata hanya secara kasar, memang kita tidak bisa memastikan ya, apalagi kulit kan pasti ada pewarnaan ya, masih ada yang kulit putih, ada kulit hitam atau apa, jadi sehingga kuning ini tidak bisa begitu terlihat. Memastikannya harus dengan pemeriksaan bilirubin. Nanti ada cut off point apakah itu normal ataukah itu patologis. Biasanya nanti ada bilirubin direct, bilirubin total, mana yang tinggi. Nah, nanti dari misalnya nih, katakanlah bilirubinnya normal dok.
Nah, bisa juga kalau ibunya ASI, bisa karena breast milk jaundice ya. Jadi pada ASI ada kandungan yang dia menghambat metabolisme bilirubin. Tapi biasanya breast milk jaundice dia akan pelan-pelan akan turun. Nah, atau misalnya ternyata 3 minggu bilirubinnya tinggi, ya pasti ada something. Kita harus perhatikan mana yang tinggi, apakah bilirubin direct atau bilirubin total. Nanti dari hasilnya bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke dokternya. Jadi pasti harus perlu pemeriksaan lab ya untuk memastikan cut off point-nya apakah tinggi atau tidak. Karena kalau hanya melihat dari kulit aja, dari tampilan anak kita tidak bisa. Ya. Oke. Berarti cek lab ya dokter. Cek lab Ya, ulang. cek lab. Pastikan. Ya. Ya. Pertanyaan kedua tadi dokter. Oh iya, yang belum lepas tadi ya. 1 bulan. Ya. Seringkali belum lepas itu karena ada mungkin kalau searching ya, granuloma umbilicalis. Kayak seperti timbul daging tumbuh ya, apa ya namanya, jaringan tumbuh di umbilikus. Jadi seperti basah terus. Nah, ini kan jaringan harusnya mati. Nanti biasanya dulu sih ada obat, saya lupa ya. Obatnya tapi sudah ditarik, tidak boleh. Itu obatnya itu tujuannya untuk mematikan jaringan tumbuh ini. Tapi sekarang mungkin dengan pemberian salep yang mengandung antibiotik bisa mempercepat pengeringan dari tali pusat ini. Jadi prinsipnya tidak boleh diberikan apa-apa, justru akan menambah risiko infeksi. Cukup bersihkan alkohol swab, sama nanti untuk salepnya mungkin konsultasi dengan dokter ya. Perlu waktu mungkin agak lama. Tapi SOK sejauh tidak ada. Misalnya nih, ada beberapa kasus dari tali pusat itu mungkin muncul bau seperti BAB atau kencing. Berarti ada saluran dia ke dalam perutnya. Ini berbahaya. Harusnya kan tali pusat itu hubungannya dengan ibunya. Dia lepas dengan dirinya, malah itu kan hubungan anak dengan ibu ya. Harusnya kering, sudah selesai. Tapi kalau misalnya ini tali pusat ini keluar bau seperti BAB atau urin, berarti ada hubungan dengan saluran-saluran di dalam perut si anak. Ini juga harus perlu kewaspadaan. Ya, jadi masih harus diperiksakan lebih lanjut. Kalau selama ini tidak ada tanda infeksi, bernanah, anaknya panas, kemudian atau ada tadi ya bau urin atau bau BAK, biasanya hanya masalah pengeringannya aja. Yang tersering adalah karena granuloma umbilicalis. Jadi timbul jaringan yang itu jaringannya hidup, sehingga mesti harus diberikan obat supaya pelan-pelan jaringannya tidak tumbuh. Berarti memang bisa ditangani ya dokter ya kalau kasusnya seperti itu. Bisa. Oke. Baik, selanjutnya ini tentang kulit dokter. Jadi ada bercak putih seperti panu di bagian leher sejak usia 2 minggu sampai 1 bulan, belum hilang. Belum hilang ya. Ini apakah normal? Nah, biasanya sih pada bayi kan seringkali di daerah leher itu apa ya, keringat banyak ya, berkeringat, atau kadang juga saat netein ini juga asinya delewer sampai ke bagian leher. Bisa jadi salah satu pemicunya adalah jamur. Tapi dengan pemberian misalnya ya, setelah dibersihkan, kemudian diberikan obat anti jamur tidak membaik, ya mungkin kita harus cari second opinion yang lain ya. Seringkali biasanya karena itu, karena di daerah leher ini sangat pada anak-anak ya, apalagi dia misalnya minumnya sangat banyak, keringatnya banyak, kemudian asinya banyak, sehingga memudahkan tumbuhnya jamur biasanya. Karena putih-putih ya, nanti kalau misalnya dengan pemberian obat anti jamur tidak membaik, ya kita harus konsultasikan, kalau perlu mungkin ke spesialis kulit ya. Karena memang kulit bayi masih sangat sensitif. Kita pemberian obat-obatnya tidak boleh terlalu mudah memberikan ya, karena efeknya juga nanti berbahaya pada bayi. Oke. Baik, ini juga masih ada pertanyaan yang mirip dokter tentang kulit, tetapi ini merintis dokter. Karena ada beberapa bayi yang ada merintis di dahi, kemudian di punggung, seperti itu. Ya. Nah, apa ya dokter? Ini sampai usia 3 bulan dokter. Merintis. Banyak ya, kosakata bahasa Jawa tuh sangat khas ya. Merintis, meruntus. Biasanya kalau merintis, pasti anaknya gerah, gatel ya. Seringkali karena keringat buntut. Apa ini? Yang keringat. Nah,
Biasanya karena cuaca ya, cuaca kebetulan di Surabaya kan sangat panas ya. Jadi buat suasana yang nyaman, dengan AC yang sesuai lah, yang cocok dengan bayinya. Kemudian kalau perlu pas berkeringat dia dilap, diusap ya. Seringkali saya temukan ketika berkeringat malah dikasih bedak ya, tambah tambah nggak nyaman apa ya, tambah nggak nyaman gitu ya. Jadi harus dilap, dibersihkan supaya tadi dia nggak muncul jamur dan sebagainya ya. Biasanya karena yang keringat Mbak, jadi Yang cuaca keringat, yang sangat panas. Iya. Di punggung kan juga anak-anak kan kalau pas tidur kan juga sering berkeringat banyak. Iya. Kalau berbintik merah itu dokter, apakah juga sama? Dia Awalnya biang keringat itu mungkin karena ya memberikan rasa gatal ya, sehingga pasti anak bergerak. Kalau bergerak pasti akhirnya iritasi biasanya, sehingga memberikan peradangan pada tadi itu ya, merintis-merintisnya akhirnya meradang, biasanya seperti itu. jadi semacam reaksi ya dokter ya, karena Ya, kan jadi radang sehingga ada ya. merah. Oke, kemudian kalau untuk iritasi di daerah selangkangan dokter, untuk karena penggunaan popok. Nah, itu memang apakah hanya diperbolehkan menggunakan salep atau dibiarkan begitu saja dokter? Iya. Ibu-ibu sekarang nggak mau nyuci soalnya ya. Sebenarnya yang paling aman adalah popok bahan kain yang dia bisa menyerap apa ya, keringat, menyerap dari BAK dengan baik. Dan kalau anak BAB atau BAK kan kita segera tahu kalau kita pakai popok. Kalau pakai pampers pasti ada bahan plastiknya yang tidak apa istilahnya membuat iritasi di daerah selangkangan, apalagi kalau anaknya gemuk. Seringkali saya temukan kalau anaknya gemuk mudah sekali menjadi merah. Jamur sih biasanya seringkali karena jamur. Kalau berlama-lama misalnya BAB, BAK tidak segera dibersihkan, ya lama-lama bisa menjadi wahana kuman atau jamur. Nanti kalau memang merintis itu banyak interpretasinya ya, bisa jamur, bisa dermatitis, bisa macam-macam. Jadi memang harus kalau memang keluar merintis, bagaimana sih modelnya, harus diperiksakan. Ya. Oke, berarti harus dipastikan dulu merintisnya ini karena jamur, Atau karena karena infeksi, iritasi, atau iritasi atau yang lain. Iya. infeksi. Sebaiknya pakai popok kain aja. Ya. Itu pokok kain ya dok ya. Kemudian Iya. dokternya dia bertanya tentang konsumsi Fe atau zat besi dokter. Pada bayi dia dapat digunakan sampai umur berapa? Jadi kenapa sih bayi-bayi di Indonesia perlu konsumsi Fe? Karena ibu-ibu Indonesia, ibu-ibu hamil, saat hamil ibu-ibu muda ini memang kandungan zat besinya juga kurang. Ya, banyak sekali hampir rata-rata ya bumil Indonesia itu HB-nya rendah, sehingga kandungan besi di dalam ASI juga kurang. Ditambah lagi ketika MPASI juga kurang zat besi. Sampai kapan? Dari beberapa penelitian ini boleh mau 2 bulan, 3 bulan, sampai bahkan setelah MPASI pun juga boleh diberikan. Karena memang dari sumbernya sendiri kurang. Sumber dari ibu kurang, sumber MPASI kurang, dari makanan kurang. Boleh ya, Mbak? Untuk takarannya berapa dokter? Apakah ada beda yang ya, masih pasti. eksklusif dan yang sudah MPASI? Ya, Perbedaannya? pasti semakin besar usia dosisnya semakin meningkat ya. Nanti mungkin di botol itu biasanya ada petunjuknya berapa. Yang jelas kalau masih ASI eksklusif ya lebih sedikit, karena kebutuhan Fe itu tergantung pada usia. Semakin anak besar dia aktivitasnya tinggi, dia butuh Fe yang lebih tinggi. Apalagi nanti untuk belajar macam-macam ya. Apalagi di MPASI kurang, pasti kebutuhannya lebih tinggi. Tinggi. Baik. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait cegukan, dokter. Waduh, cegukan. Cegukan ini kan memang beberapa kali saya sering dengar juga, kok anak saya sering cegukan ya, sampai usia berapa. Kemudian ini pertanyaannya adalah kasus cegukannya seringkali sesaat setelah menyusu. Setelah menyusu. Sama dengan batuk yang dibahas tadi. Kemudian bagaimana cara menyendawakan bayi yang baik? Ya, cegukan itu sebenarnya apa ya, hiccuping ya. Prosesnya bagaimana terjadinya belum detail tahu, tapi sebenarnya itu tadi yang saya katakan bahwa bayi masih belajar antara bernafas dan menelan. Mungkin klepnya, klep penutup dari saluran
nafas dan saluran cernanya mungkin yang belum bekerja optimal ya, sehingga menimbulkan tadi cegukan tadi. Tapi SOG sebenarnya sejauh ini tidak menimbulkan efek, masih aman gitu ya. Kalau orang Jawa ngomong mau besar ya, tapi nggak tahu juga ya mau besar cegukan. Katanya hiccuping atau cegukan tidak memberikan efek. Prosesnya bagaimana? Memang sampai sejauh ini tidak diketahui dengan pasti. Bagaimana caranya? Betul ya? Setelah tadi ya terkait dengan menyendawakan ini kayaknya. Jadi menetek, posisi menetek sebenarnya yang paling aman adalah dengan duduk. Kenapa? Karena posisi kepala bayi lebih tinggi ya. Resiko untuk gumoh, resiko untuk anak tersedak lebih kecil sebenarnya. Dan ibu bisa memperhatikan. Tapi kalau misalnya posisi dengan tidur, wah, ini ibunya ketiduran lebih dulu biasanya ya. Sangat berisiko pada anak untuk gumoh, bahkan untuk tadi ya kesedak atau tertutup hidungnya oleh payudara mamanya, sangat berbahaya. Dengan posisi duduk, sebenarnya ini sudah posisinya kemungkinan untuk tersedak atau gumoh sangat sedikit ya. Kepalanya lebih tinggi, jadi cukup mungkin ditepuk-tepuk bahunya sebentar belakang punggung ya bisa. Tidak harus diangkat sampai ke bahu ya, tidak harus. Kadang beberapa bayi setelah ditetekin diangkat goncangan juga muntah. Terlalu goncangan terlalu kuat bisa muntah juga. Cukup pelan-pelan. Kalau nggak bisa begini, apa cukup kepalanya lebih tinggi. Ya, cara menyendawakan ya. Ya, harus sampai bunyi kan, Dok? Nggak harus lah. Ya. Nggak harus. Nggak bisa gelegean soalnya, Mbak. Berapa lama biasanya, Dokter, untuk kita proses menyendawakan itu? Ya, paling 10 menit lah. Paling dipukul ya 10 menitan ya. Ya, kemudian pertanyaan lagi terkait warna feses, Dokter. Ya. Ini sampai dengan usia 2 bulan, terkadang warnanya masih warna hijau. Nah, apakah ini normal, Dokter? Nah, terkait warna feses, saya perlu informasi lebih lanjut. Apakah bayi ini ASI full atau dengan sufor? Oke. Biasanya kalau bayi dengan ASI full, warna feses akan menyesuaikan dengan apa yang dimakan ibunya. Kalau misalnya nih ibu konsumsi wortel, konsumsi mangga, atau konsumsi labu, pasti agak sedikit orange ya Bu, BAB babynya. Atau ibu konsumsi sayur, pasti ikutan jadi hijau. Tapi kalau bayi dengan susu formula, biasanya pewarnaan feses akan lebih gelap. Gelap itu bisa abu-abu, bisa hijau, bisa kecoklatan, tapi yang jelas lebih gelap. Ya. Oke, baik. Oke. Kemudian ini ada lagi, berarti memang tergantung dari apa yang dimakan ibunya ya, Dok ya? Berarti. Iya. Oke. Lalu ada lagi, Dokter, terkait membangunkan anak supaya mau nenen kalau malam hari. Karena ada beberapa tipe anak yang dibangunkan pun susah. Bahkan popok basah pun juga ya tetap tidur. Nah, apakah kita lewatin aja nunggu anaknya bangun atau memang kita harus yang proaktif membangunkan babynya? Ya mungkin tergantung pada fase usia anak ya. Pada anak-anak yang baru lahir, maksudnya usia ya 2 minggu, usia 0 sampai 2 minggu lah biasanya. Memang ASI kan juga masih belum konstan ya, ASI masih sedikit, dia makin lama makin banyak. Jadi kita memberikan ASI sesuai dengan kebutuhan anak, semau anaknya. Semakin sering ya mau 1 jam, mau setengah jam, mau ini kasihkan aja. Nanti lama-lama biasanya pola tidur anak ini akan mulai terbentuk begitu ya. Kalau misalnya siangnya dia bangun, dia minum lebih banyak, mungkin malamnya akan tidur. Dan pada malam hari sebenarnya memang growth hormone anak sedang tumbuh. Sehingga kalau saya sendiri berpendapat ya bahwa kalau ketika dia tidur pulas, kemudian kita bangunkan dia pasti marah ya. Kita kalau tidur pulas dibangunin marah ya. Nanti biasanya anak akan bangun dengan sendirinya dan setelah itu dia akan minum jauh lebih banyak biasanya begitu. Nah, mungkin kita yang aktif kalau memang pakai pampers ya kita aktif ngecek apakah pampersnya basah, yang ngecek setiap 2 jam, 3 jam. Biasanya kalau anak dibuka bedongnya otomatis biasanya karena kedinginan dia bangun. Biasanya sih.
Ya dibuka bedongnya pasti dia bangun biasanya. Jadi salah satu tipsnya adalah dibuka Buka bedongnya, dokter ya. bedongnya. Buka bedong. Iya, Kalau dengan digendong dokter mungkin dengan skin to skin, nah apakah itu juga bisa membuat bayi terjaga betul, atau iya. malah tidur? Iya, malah tertidur enak soalnya ya. Diayun-ayun soalnya. Oke. Iya. Kalau skin to skin Oke. gimana digunakan untuk membangunkan bayi? Misalnya ditaruh di dada ibunya, harapannya kan mencium Heeh. aroma ASI. Nah, apakah Betul. itu bisa dipakai untuk membangunkan Bisa bayi? lah. Bisa lah, bisa kan rangsangannya banyak ya, rangsangan bau, rangsangan ini bisa, rangsangan sensoris dari mamanya juga bisa. Pokoknya dia intinya digerakkan ya, apa ininya disentuh ya, ininya indera-inderanya, pasti dia akan bangun. Oke, baik. Kemudian kalau standar Oke. rata-rata bayi menyusu, itu berapa lama dokter? Karena ini ada satu ibu yang cerita bayi saya ini cuma 5 menit neneknya. Setelah itu dilepas tapi tanpa menangis. Kalau ditawarkan, dia malah katanya, malah mulutnya. Nah, frekuensinya ini bisa 1 jam sampai 2 jam. Nah, ini berat badannya juga yang dari bulan pertama naiknya 1 kilo, bulan kedua hanya 400 gram. Iya. Jadi nenen karena ini nenek ya, jadi kita harus mungkin tahu ini Mbak Didi juga pakar ASI ya. ASI mengandung ASI awal, ASI akhir. ASI awal itu biasanya dia lebih encer ya, lebih cair. Sedangkan ASI akhir ini biasanya dia akan secara konsentrasi lebih bukan jenis, lebih padat ya. Dia kaya akan zat-zat pembangun untuk dia berat badan, tinggi badan dan sebagainya. Intinya bayi menyusu setidaknya minimal 20 menit untuk dapat ASI akhir. Kalau hanya 5 menitan kayaknya nggak dapat ASI akhir. Oke, sehingga kenaikan berat badannya mungkin kurang ya, hanya 400 gram. Padahal dia masih bulan kedua. Harusnya bulan kedua naiknya minimal 8 on. Nah, bayi nenek kok cuma 5 menit terus dilepas, saya nggak tahu apakah memang asinya deras ataukah asinya tidak ada isinya. Nggak tahu ya. Artinya apa memang mungkin yang perlu gali lebih lanjut, apakah nutrisi ibunya cukup? Kemudian yang kedua, mungkin cara menyusuinya ya, anak nggak nyaman dan sebagainya gitu. Terus dilepas dia nggak nangis, dipaksa Nah, tapi ini BAB-nya cukup, cuma beratnya nggak naik. Berarti kemungkinan tidak dapat ASI akhir atau juga nutrisi ibu yang kurang. Menurut saya gini. Berarti dievaluasi menyusuinya ya dokter ya? Betul, ya. Kemudian dokter, parameter kenaikan berat badan bayi itu apakah ada range-nya, misalnya 0 sampai 6 bulan berapa, kemudian 6 bulan sampai 7 bulan minimal berapa, nah itu bagaimana dokter? Iya, mungkin lebih pasnya ya, masing-masing anak kan beda-beda ya, tapi melalui grafik WHO, nanti ibu-ibu bisa download ya, ada grafik WHO antara berat badan per umur, tinggi badan per umur, lingkar kepala per umur. Antara anak laki dan perempuan berbeda. Grafiknya biasanya sih kalau pada usia 0 sampai 3 bulan, 4 bulan dia akan naik cepat. Naik cepat itu apa ya? Anaknya berat tadi ya, dia kenaikannya harus banyak, minimal 800. Nanti setelah itu usia 4 bulan dia akan landai. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan jenis kelamin, usia anak. Nanti grafiknya bermacam-macam, ada 0 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun, 6 sampai 2 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Ya, nanti diplot di grafik itu. Karena begini, jadi ada anak yang misalnya berat lahirnya 4 kilo, kita bandingkan dengan anak dengan berat lahirnya 2,5, pasti tidak bisa. Kan masing-masing anak startnya beda. Kita tidak bisa membandingkan anak satu dengan anak lainnya. Yang kita bandingkan adalah start dia awal, bagaimana dia melewati grafiknya. Apakah makin turun, ataukah sesuai dengan terowongannya, ataukah makin naik. Nah, itu yang kita evaluasi. Seringkali orang membandingkan dengan anak orang lain, sehingga sebenarnya yang nggak pas. Ya, oh dia lo naik berat lahirnya 3,5, ibunya berapa? 2,5, ya nggak bisa dibandingkan. Ya, pembandingannya adalah saat dia lahir sampai sekarang. Nanti download aja grafik WHO. Ya. Okay. Ya. Grafik WHO tadi dokter bilang ada berat badan per usia, tinggi badan per usia, berat badan per tinggi badan. Ya. Ini apakah
setiap kali timbang, setiap kali ukur berat badan kita harus plot ketiga jenis grafik ini, Dok? Betul. Betul, nanti ada cara baca ya. Ada di situ nanti ada keterangan kapan dikatakan berat badan kurang, kapan dikatakan stunting, kapan dikatakan gizi buruk. Nanti ada keterangan di grafik WHO itu. Nah, gitu ya. Kalau stunting dilihat dari tinggi badan di bawah min 2 SD. Min 2 yang mana sih? Ini pelatihan khusus ya, karena ada grafiknya soalnya. Iya. Berarti memang KMS atau growth chart ini memang penting ya, dokter, harus selalu dibawa kalau misalnya kita kontrol ke dokter seperti itu. Iya. Baik, ini ada yang bertanya tentang alergi, dokter. Ini lihat di IG banyak nanya artis cek alergi karena nangis. Nah, itu perlu atau tidak sih, dokter? Alergi ya? Ya. Iya, alergi ini sebenarnya sifat yang diturunkan dari orang tua, baik dari ibu atau dari ayah. Meskipun pencetusnya belum tentu sama dan gejalanya juga belum tentu sama. Misalnya nih si ayah, oh ya ayahnya alergi dingin, Dok. Apakah anaknya juga pasti alergi dingin? Belum tentu. Apakah gejalanya sama? Belum tentu, tapi sifat alerginya memang menurun. Nah, memastikannya bagaimana? Ya, nanti dengan perjalanan si anak ya, ibu nanti akan bisa melihat, oh ketika misalnya ini dengan suhu AC dingin, anak suka bersin-bersin, misalnya dengan ibu makan ASI, ibu makan ikan, keluar merah, mungkin itu salah satu tanda alergi. Tetapi memastikannya adalah sebenarnya ada tes alergi. Kapan bisa dilakukan? Biasanya setelah ASI stop, yaitu di atas, kalau amannya sih di atas 2 tahun ya, tapi kadang karena pemeriksaannya itu butuh kooperatif anak, biasanya sekitar 3 tahun, Mbak. Jadi dites di kulit, di lengan gini ya, dengan namanya tes gores. Digores sedikit nanti diberikan alergen, mana dia yang timbul gelembung istilahnya, timbul bendol gitu ya. Nah, dipastikannya lewat seperti itu. Tapi ibu boleh melakukan mungkin selama menunggu. Apakah sampai nunggu 3 tahun? Ya namanya ibu try and error ya, mencoba makanan, dilihat, mencoba ini, dilihat. Karena nggak semua penyebab alergen kan pasti sama masing-masing anak ya. Seafood, apakah semua seafood? Belum tentu. Oh mungkin udang bisa tapi cumi enggak. Oh ikan bisa tapi yang lainnya enggak. Nah itu nanti ibu yang harus mencoba satu-satu pada si anak. Oke, berarti memang harus dicari ya dokter, nyarinya ya. Trial error itu dokter ya. Iya. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan juga terkait skrotum dokter. Nah ini sebentar. Oke. Kenapa skrotum bayi laki-laki baru lahir kok bisa besar sebelah? Yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Nah, itu kenapa dokter penyebabnya? Sebentar. Skrotum ya. Jadi kalau kita ngomong skrotum itu hanya wadahnya ya. Skrotum itu wadah. Kita pasti dari wadah itu harus tahu isinya apa, kan begitu ya. Yang namanya skrotum itu kulit. Nah, isinya apa? Bisa testis. Harusnya kan testis ya. Iya. Harusnya testis. Tapi ada beberapa hal isinya testis dan air, namanya hidrokel. Nah, nanti harus dicek lagi. Kalau hidrokel dia pasti isinya air, kadang agak mengkilat. Ya. Secara alami apakah testis sama persis sisis? Enggak, memang kanan kiri memang ada perbedaan sedikit, enggak banyak sih, enggak banyak. Tapi tadi Ibu ya skrotum berat sebelah, seberapa perbedaan besarnya, seberapa betulkah itu testis ataukah ada hal lain yang bisa mempengaruhi besar skrotum? Bisa hidrokel, bisa hernia inguinal, artinya yang membuat seolah-olah skrotumnya juga jadi besar. Ya, tapi seringkali hidrokel biasanya isi air di dalam kantung skrotum tadi. Ya, skrotum itu kan kantongnya aja ya. Isinya apa? Ya ini yang harus kita pastikan, apakah benar testis atau ada hal lain di luar testis. Oke, baik, dipastikan dulu ya dok ya. Nah ini kontrolnya dokter anak memang bisa ya dok ya untuk memastikan? Bisa. Nanti kalau memang diperlukan ya kita rujuk ke biasanya kalau memang hidrokel ke bedah urologi, nanti biasanya akan di terapi lebih lanjut. Oke, baik. Tadi ini satu lagi melanjutkan tentang alergi tadi, ceknya ini melalui feses dokter katanya. Apakah bisa? Sejauh yang saya tahu kok tidak ada ya.
Memang lewat Feses ya? kulit ya dok? Iya lewat feses. Iya. Hmm. Oke, baik kalau gitu. Baik, ini Ayah Bunda, kalau ada yang mau bertanya langsung, mungkin ya dokter ya, kita kasih kesempatan. Boleh. Ya, silakan. Bisa raise hand. Tadi saya lihat ada yang raise hand. Oke, Ibu Oh Nabila. iya. Silakan Ibu Nabila. Iya, selamat siang, Dok. Iya, selamat siang, Bu Nabila. Iya. Jadi ini kan saya masih hamil, Dok. Jadi ini kehamilan pertama. Oh ya, selamat Bu. Jadi masih Mudah-mudahan iya, aman. amin. Jadi gini, orang tua saya itu kan masih percaya mitos-mitos gitu. Nah, mereka itu beranggapan kalau anak baru lahir itu jangan dikasih AC lah, nanti takutnya masuk angin, perutnya nanti jadi membesar kayak orang yang kembung gitu loh. Nah, terus kalau bisa itu bayi baru lahir itu jangan sering-sering kena anginnya AC, jangan sering kena AC. Jadi kalau bisa kipas biasa aja gitu tuh bener apa enggak sih, Dok? Soalnya ini terjadi perdebatan. Perdebatan sengit. Wah, di Surabaya nggak pakai AC, nggak bisa tidur, Bu. Nah, itu makanya. Jadi gimana biar saya bisa ngasih ke orang tua gitu loh, yang benar itu yang mana gitu. Iya, betul-betul. Jadi suasana, tadi saya katakan suasana kamar, suasana rumah itu kan juga membuat kondisi kita kan jadi enak ya, kita bisa tidur dengan enak, beraktivitas juga dengan nyaman, seperti itu. AC, ya kita ngatur loh, suhunya kan bisa kita atur sebenarnya ya. Mau suhu 18, mau suhu 24, mau suhu 25, berapapun yang kita butuhkan. Memang kalau kita nggak tahan dingin ya monggo AC-nya dinaikkan. Kalau nggak tahan panas ya monggo diturunkan. Artinya kita mengatur suhu sesuai dengan kepentingan kita. Justru sebenarnya kalau kipas angin tanpa ventilasi, seringkali orang mungkin kipas angin tanpa ventilasi, akhirnya ya anginnya hanya berputar-putar di situ. Sebenarnya malah menurut saya kondisinya tidak bagus. Kalau mau kipas angin harus ada ventilasi. Berupa apa? Mau jendela boleh atau mau pintu dibuka sedikit boleh. Tapi dengan kipas angin kita sebenarnya tidak bisa mengatur suhu yang kita perlukan sebenarnya. Ya. Apalagi misalnya nih, ibu pasang AC, tapi kasih HEPA filter, tambah bagus lagi ya. Penyaring bakteri antigen, tambah lebih bagus lagi. Intinya boleh, sebenarnya lebih bagus AC karena kita bisa mengatur begitu. Cuma mungkin jangan AC terus-terusan. Iyalah, kalau pas subuh pagi kan dingin ya AC matikan, pakai udara luar lebih bagus, nggak apa-apa. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, gimana benar-benar? Sudah. Ya. Iya, sudah. Tadi saya lihat juga Bu Noni sempat raise hand di video tadi. Silakan Bu Noni, ada hal yang mau ditanyakan? Iya, siang Dok. Siang. Saya ingin mau tanya, untuk usia baby 10 bulan, itu menurut dokter tumbuh kembangnya untuk usia baby saya ini kan di berat 7,4 kilo Dok Mas Ian. Nah, itu tapi kan saya dapat PR dari dokter Ruli tuh. Kalau nanti usia 13 bulan minimal harus 9 kilo. Ya. Nah, untuk MPASI-nya ini apa Dok kira-kira yang harus ditambahkan? Karena selama ini saya sih memang beli dalam artian makanan yang seperti baby care. Sorry ya Mbak, saya sebut merek ya untuk baby care. Jadi dia makan bubur sama yang tim itu saya mix, terus agak siangan dia oatmeal, terus nanti sore dia puding, terus malam dia makan lagi gitu Dok. Jadi makan besar 3 kali ya? Iya, makan besar 3 kali, snacknya 2 kali. Makan besar 3 kali, snack 2 kali, buah sekali. Buah? Buah dia pisang sama pepaya paling suka. Diberikan ya tiap hari Bu ya? Iya, selang-seling itu tiap hari. Oke. Jadi untuk MPASI sebenarnya rekomendasinya adalah yang pertama yang homemade sebenarnya ya. Cuma Ibu mungkin enggak sempat masak di rumah ya, bekerja ya. Ya, bisanya cuma kayak hari Sabtu sama Minggu memang saya buatkan sendiri gitu. Iya, betul Bu.
Jadi memang kalau kita buat sendiri kan kita tahu nih ukurannya, cara masaknya, kebersihannya dan sebagainya. Kita yakin lah kalau ikan ya benar-benar ikan apa salmon dori benar-benar yang kita butuhkan berapa. Karena nggak bisa, sebenarnya pilihan kedua sebenarnya ya rekomendasinya adalah justru yang instan. Karena apa? Terukur. Ya, jadi sebenarnya justru yang instan yang pabrikan maksudnya Bu, yang dari pabrik itu sudah diukur angka kecukupan gizinya sebenarnya daripada baby care yang Ibu Ibu beli di mana? Di orang-orangnya ya, di pinggir jalan atau? Iya, beli di dalam perumahan itu ada counternya dia memang di dalam perumahan di ruko. Oh gitu ya, saya tidak tahu. Jadi apakah memang di baby care ini sudah terukur tentang kandungan nutrisi di masing-masing sediaan tadi. Misalnya nih ikan, misalnya tim ayam atau tim apa, berapa sih sebenarnya kebutuhan kalorinya, apa kandungan nutrisinya, kalorinya berapa? Ini yang mungkin tidak terukur, Bu. Ya, seringkali dia misalnya ya bukan kita ngolong-ngolong ya, tapi yang jelas tadi ya dari kandungan nutrisinya tidak bisa dipastikan berapa banyak sehingga ibu sudah merasa saya sudah makan 3 kali dok sebanyak itu tapi kok nggak naik, bisa jadi kandungan nutrisinya memang kurang, secara volume cukup tetapi nutrisinya yang kurang sehingga tetap anak kekurangan kalori ya. Untuk mengejar penambahan berat badan biasanya disarankan protein dan lemak harus cukup. Gimana itu? Ya monggo, protein kan sumbernya dari daging, dari ikan, dari mana kacang-kacangan. Lemak monggo boleh setiap makan diberikan minyak zaitun 1 sendok teh. Atau boleh dikasihkan virgin coconut oil 1 sendok teh bisa. Itu untuk menambah kalori sekaligus memberikan nutrisi lemak yang baik kepada anak-anak. Ya. Lebih ke protein hewani kah, Dok? Lebih kompleks protein hewani, lebih kompleks, lebih nutrisinya lebih bagus nutrisi protein hewani. Yang ditinggikan itu ya dok ya berarti ya untuk saat ini ya untuk mengejar dia. Tapi ini sama untuk dengan berat badan sekian itu apakah di bawah standar atau ya katakanlah kuning menuju itu tadi harus diplot Bu, kebetulan mungkin harus diplot di grafiknya ya, saya tidak bisa mengira-ngira soalnya harus diplot di grafiknya. Mungkin nanti kalau pas kontrol ya Bu saya diingatkan bisa ngeplot apakah kurang ataukah garis merah atau sudah cukup, nanti dilihat ya. Boleh ya, terima kasih. Oke, ya. Tony, kita 2 penanya langsung lagi ya dokter ya? Ya. Silakan, 1 lagi. Oke, Bu Enda, silakan Bu Enda. Iya, siang dok. Iya, monggo Bu Enda. Kalau baby baru lahir itu dia kan anak saya usia 3 minggu ya dok ya. Itu kalau nafas masih yang grek gitu ya, kayak nyik gitu. Tapi itu nggak yang selalu gitu. Kalau dia udah tidurnya tenang, udah biasa aja lagi gitu. Tapi kalau misalkan nenek tuh sampai yang kayak gitu loh, dok. Itu emang wajar gitu ya dok ya. Jadi gitu ya. Jadi saluran napas baby kan memang kecil ya Bu, sehingga kalau ada lendir sedikit aja pasti kita kedengaran gitu ya. Apalagi kalau pas nyusu itu kan dia butuh effort besar tadi ya. Dia menelan sampai bernapas, sehingga nggak ada lendir pun istilahnya kita bisa kedengaran napas kita, apalagi ada lendir. Jadi kelihatan akan krok gitu. Jadi usahakan kalau pas netek jangan tersedak ya. Tadi harus diusahakan tidak tersedak. Kemudian kalau mengurangi tadi grok-groknya mungkin posisi tidur bisa dimiringin, ditepuk-tepuk Bu. Biasanya itu akan membuat saluran napasnya jadi tidak terhambat loss istilahnya. Itu lebih miring, lebih enak. Biasanya babynya juga akan lebih nyaman. Ya. Saya tinggikan bantalnya, malah gelundung dok. Oh iya betul, nggak boleh ya. Soalnya kan leher baby kan pendek Bu, nggak seperti kita. Kita bayangkan kita bisa ini ya, berbahaya. Memberikan bantal tinggi berbahaya untuk bayi karena justru malah kadang kepalanya nekuk. Kalau kepala nekuk ini berbahaya, dia akan tertutup saluran napasnya.
Oh, oke. Jadi memberikan bantal bayi tidak boleh terlalu tinggi. Sebenarnya mungkin cukup selimut dilipat jadi 2 atau 3 sebagai bantal udah cukup itu. Dia akan lebih nyaman dan dia akan bisa bergerak. Bergerak ini merupakan refleks ya. Ketika ada apa-apa pasti bayi itu akan refleks bergerak. Kalau tidak bisa bergerak berbahaya. Iya, kemarin tuh langsung terkelungkup gitu, Dok. Jadi iya. Ketinggian. Ketinggian. Sama satu lagi boleh ya? Ya, boleh. Jadi kakinya anak saya itu kayak nggak tahu, Dok, digigit semut atau saya nggak tahu. Cuman saya kasih balsem transpulmin yang untuk pernafasan tuh, Dok. Malah melepuh ya. Kayak iya, balsem kan panas. Ya, balsem kan panas, Bu. Ya pastilah melepuh. Nggak apa-apa ya, Dok. Berarti nggak usah dikasih apa-apa dulu ya, Dok. Sampai melepuhnya hilang ya berarti ya? Iya. Atau mungkin kompres aja ya, kompres PZ, kompres NaCl 0,9 ya, Bu. Oh, oke. Siap. Iya, coba sementara kompres aja, mungkin kompres 5 menit, lepas, tunggu kering. Yang sehari mungkin 3 kali, boleh ya kompres aja dulu ya. Oh, oke, siap, Dok. Makasih. Oke, ya. Berarti dokter mending nggak pakai bantal, kalau nggak pakai bantal gitu boleh nggak sih, Dok? Boleh. Kayaknya iya. lebih bebas ya, Dok, bergeraknya. Betul. Bantalnya cukup. Kalau saya sih selimut dilipat 2 atau 3 cukup, sudah itu aja, nggak perlu bantal sebenarnya. Bayi malah bebas bergerak, dia akan bebas mudah ngapa-ngapain. Oke, baik. Ya. Dokter, ini ada satu pertanyaan di chat. Ya. 1 bulan, ASI eksklusif, BAB-nya 10 sampai 12 kali dengan warna kuning cerah. Konsistensi ada ampasnya. Apakah normal, dokter? Tidak apa-apa sih 1 bulan. ASI eksklusif. Kembali ya, kalau BAB bayi ASI ini tergantung makanan ibunya. Kalau ibunya misalnya makan sayur, makan buah banyak, ya pasti mungkin BAB-nya akan sering ya. Bisa jadi 10-12 kali ini katutan kalau pas ketika dia kentut ya, Bu. Mungkin ya, kentut perut ada ampasnya, jadi dihitung. Biasanya kan begitu ya bayi-bayi. Sejauh, tadi kembali lagi ya, parameter berat badan naik, oke, it's okay, nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, satu lagi yang bertanya langsung ke Dokter Uli. Ya. Tanya pamungkas, silahkan. Yang mau bertanya raise hand dulu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Oke. Ya, baik. Terima kasih Dokter Uli untuk siang hari ini. Menarik banyak cerita yang sudah dibagikan ke bunda-bunda maupun ayah yang hari ini hadir. Semoga memang informasi ini bisa jadi bekal untuk mendampingi buah hati tercinta pastinya. Oke. Ya, terima kasih Dokter Uli. Sama-sama. Sehat semua ya, Bu. Babynya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Ya.